Oke, saya kasih komentar dulu ya untuk kelompok 6 ya. Kelompok 6 kelas SI 4A. Nah, kelompok 6 itu tugasnya penjualan kacamata. Kacamatanya online atau offline? Online. Jadi belanja di website nanti diantar. Oh, online. Oke, kalau online kita lihat dulu. Selama ini tidak online. Iya, kan biasanya kalau Bukan, selama ini online atau enggak? Enggak. Oke. Kacamatanya kacamata biasa belum plus minus. Mana bisa kayak gitu? Optik surya ini kan bisa mesen kacamata. Entah plus, entah minus, entah silinder, entah apa. Kalau kita buat aplikasi, tidak bisa dikulturkan bahwa satu ini aja yang mau kita buat, nggak bisa seperti itu, nah. Ya, misal kamu punya toko, tokonya jual rinso, apalagi sikat gigi sama sabun. Nah, aku nak buat aplikasi yang sabun baik, kan nggak kayak gitu. Ya kan? Nggak kayak gitu, nggak bisa jual kacamata itu kacamata yang biasa aja. Kalau minus menurut saya kacamata biasa. Aku pakai minus, menurut aku biasa itu kacamata biasa. Makanya nggak ada kategori kacamata biasa dan kacamata tidak biasa. Tidak ada seperti itu ya. Jadi nanti dibuatkan semua. Nah, itu nanti berhubungan dengan atribut. Berhubungan dengan atribut. Kalau kita mau beli kacamata itu kan macam-macam ya. Ada yang apa? Supersis. Apalagi? Apa tuh fotokromik? Apalagi? Lihat nih, siapa yang punya kacamata? Nah, bukan jenis kaca. Bukan minus plusnya, bukan. Apa? Ada yang plastik, ada yang kaca, ada yang supersin, ada macam-macam kan? Nah, itu juga harus dimasukkan seal-nya di sini. Di produknya ya. Oke, kita lihat rancangannya. Yang lain saya rasa bisa Anda lihat perbaiki sendiri. Saya langsung ke diagram konteks. Langsung ke use case diagram. Itu namanya 31 itu bukan use case. Halaman page 12. Namanya bukan use case tapi use case diagram. Beda, use case dengan use case diagram beda. Karena use case adalah simbol dari use case diagram. Benar enggak, Nak? Saya tanya sama teman-temanmu. Benar enggak ini gambar use case diagram? Halo? Benar enggak ini gambar use case diagram? Salah. Salahnya yang pertama. Oke, tidak ada include. Yang kedua, belum tentu. Kalau extend sifatnya opsional, bisa ada, bisa tidak. Oke, yang ketiga. Simbolnya benar enggak? Benar enggak register itu simbolnya kotak kayak gitu? Salah. Benar enggak aktor itu simbolnya kayak gitu? Salah. Tidak, mentang uang menciptakan rancangan itu tidak sekendak kamu baik. Mentang-mentang uang nyiptakan kamu ubah-ubah rancangan yang enggak kayak gitu ya. Kamu buatnya pakai apa ini? Pakai website. Website apa? Apa itu? Ada untuk buat gambar use case diagramnya? Kalau secara teori nggak seperti ini gambarnya. Use case diagram itu use case-nya digambarkan dengan gambar horizontal ellipse. Ellipse. Ya, horizontal ellipse. Oke. Siapa aja yang menggunakan programnya? Coba saya tanya. Siapa aja yang menggunakan programnya? User itu siapa? Konsumen ya konsumen, bukan user. Konsumen, oke, konsumen. Yang kedua, mana konsumennya di sini? Mulut dengan laporan beda. Nama mana? Mulut dengan laporan beda. Konsumen, mana konsumennya? Baru ngecek use case diagram.
Konsumennya mana? Nggak ada. Oke, konsumen. Yang kedua? Pemilik. Yang ketiga? Admin, kasir, petugas toko, itu namanya apa? Pegawai, boleh. Jadi ada 3, paling tidak ya. Paling tidak ada konsumen, yang kedua pegawai, yang ketiga pemilik, boleh kalau mau dipisah. Tapi kalau mau digabung pemilik dengan pegawai boleh juga. Karena pemilik itu tidak mungkin lebih dari satu, pasti satu. Ya. Nah, apa yang dilakukan di program? Kan online. Apa yang dilakukan di program? Yang pertama ngapain dulu? Sebelum kalian jual kacamata, data apa dulu yang mesti disimpan? Data apa dulu yang mesti disimpan sebelum beli kacamata? Sebelum buat KRS, data apa dulu yang mesti disimpan? Sebelum buat KRS yang minggu lalu sudah saya jelaskan, data apa dulu yang mesti disimpan? Oh my God. Sebelum jadi jadwal kuliah, data apa dulu yang mesti disimpan? Data mata kuliah. Sebelum data mata kuliah? Data fakultas. Fakultas dulu kan? Fakultasnya apa saja, prodinya apa saja, mata kuliahnya apa saja, baru keluar, baru boleh mahasiswanya siapa aja. Kan gitu. Anak mano nih nak skripsi sama magang semester depan. Suruh uang buat program sama PTA misalnya. Atau kamu misalnya magang di dinas mana. Nah, buat programnya kan udah SI, buat program. Nah, mano ini? Kita belajar pemrograman kan? Itulah kenapa secara umum idealnya anak SI, anak TI itu idealnya berasal dari IPA, bukan IPS. Ngapo? IPA belajar nalar, konsep matematika. Nah, itu konsep logika itu. Kalau kamu tidak bisa berpikir, oh kalau kita nak buat jadwal atau buat KRS, data apa dulu? Bukan data mahasiswa. Mak manu nak daftar kalau mata kuliahnya tidak aktif. Kan gitu. Ya kan? Nah, sama seperti kalau kamu mau buat aplikasi rapot. Apa dulu yang mesti disimpan? Datanya. Kok data siswa? Kok data nilai? Mata pelajaran. Mak mana nak ngentri nilai kalau mata pelajarannya tidak aktif? Ya? Logikanya kan gitu. Kalau kita nak buat aplikasi gaje, data apa dulu yang mesti disimpan? Gaje. Astagfirullah. Sebelum karyawan dapat gaji, data apa dulu yang disimpan? Data? Ya data gajinya. Golongan A, berapa gaji pokoknya? Golongan B, kalau masa kerjanya sekian, berapa gaji pokoknya kan gitu? Ya data gajinya dong. Mereka kamu nyari karyawan dulu baru nak dikasih gaji. Kan kita tahu gaji. Misalnya aku nak nyari tukang cuci. Oh, aku sanggup bayar tukang cuci ini sebulan 1 juta. Kan gitu. Tidak nak nyari uangnya dulu baru kata tukang cuci aku nak bergaji 3 juta. Nah, ada kata duitnya. Kan kita siapkan dulu duitnya berapa. Kesanggupan kita ya. Nah, begitu aja dengan programnya ini. Logikanya harus jalan nak kalau kita ngoding. Ya, data apa dulu yang? Nah, kalau yang ini berarti data apa dulu? Data kacamata atau data produknya dulu, entah kacanya, entah frame-nya. Nah, nanti dipisah, produknya ada 2 berarti, ada yang frame-nya, ada yang kacanya, kayak gitu. Berarti produknya nanti dipisah, ada yang frame-nya, ada yang kacanya.
Sudah kita ngentri data produk apa lagi? Ibu habis makan stereo ini ya. Sudah ngentri data produk apa lagi yang mesti kita simpan atau mesti kita olah datanya? Untuk yang ini kacamata, apa lagi? Perlu enggak konsumen itu disimpan datanya? Untuk apa? Ya kalau online perlu ya, karena dia ada alamat. Tapi kalau dia tidak online, kamu beli kacamata, perlu enggak kamu simpan data kamu? Paling ditanya nyobe namo ya, alamat kan enggak? Nomor HP kalau dia besok deh ngembeknya gitu ya, atau nanti siang, karena dia mesti dibuat dulu kan kacanya. Oke, perlu. Oke, berarti data store yang pertama harus ada apa? Frame. Yang kedua kaca. Yang ketiga barusan. Yang ketiga konsumen. Fokus. Harus fokus. Udah makan belum? Sudah. Kalau Dewek nggak perlu makan ya. Konsumen. Sudah konsumen baru. Ini kan online. Baru pesanan. Sudah pesanan baru transaksi atau penjualan. Nah, minimal 5 itu data store-nya. Ya, minimal 5. Oke. Sekarang kita ke diagram konteks. Oke, ada konsumen, oke ada pemilik. Nah, admin ini diganti dengan boleh kalau misalnya pegawainya mesti dia data ya. Laporan ini tidak boleh Mbak ini. Konteks. Nah, laporan itu jangan cuma kamu buat laporan sudah. Laporan apa? Laporan penjualan, laporan produk, laporan penjualan per barang yang sering laku, laporan penjualan per bulan, laporan penjualan per hari, laporan penjualan, macam-macam laporan penjualan ya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai sistem informasi. Jadi dia menghasilkan informasi yang banyak. Jadi si pengguna website ataupun pengguna programnya tidak lagi mengolah datanya karena sudah disiapkan dari program yang kita buat. Kayak gitu, ya. Sesuaikan ya. Konsumen memberikan login ini kan mengapa data store-nya data flow-nya login website. Login itu kan kata kerja. Kata kerja simbolnya simbol apa, Nak? Kalau di DFD, kata kerja simbolnya simbol apa? Kata kerja simbolnya simbol apa? Proses. Kalau data flow yang panah harus apa? Sifatnya bisa data, bisa laporan, atau informasi. Jadi kalau login website itu bukan data flow, bukan panah, tapi proses. Nggak bisa. Ya, nah kalau misalnya data kacamata boleh, data pemesanan taruh kelah ya. Nah, itu boleh. Ini perbaiki lagi ya. Nah, DFD level 1-nya sesuaikan dengan yang tadi. 5 data store tadi, ya. Apa aja? Pemesanannya mana? Nggak fokus ini. Oke ya. IRD-nya berarti ada berapa entitas? IRD-nya ada berapa entitas? Apa aja? Pintar. Harus ada apa kalau kita buat IRD? One to one to many, many to many itu apa? Apa namanya? Baru minggu lalu Ibu jelaskan. Kardinalitas. Nah, kalau aku jelaskan di depan itu diperhatikan. Jangan nonton video, buka HP, ngobrol, ketawa. Perhatikan. Toh Ibu jelaskan ini paling banyak cuma sejam. Kurang lebih.
Ya. Sesuaikan ya. Berarti desain tabelnya ada berapa tabelnya? Ada tabel? Tadi katanya 6 entitasnya. Berarti tabelnya ada? Kecuali kalau ada tabel bentukan yang berasal dari relasi. Kalau kardinalitasnya apa? Kalau tabel bentukan kardinalitasnya apa? One to one, one to many, many to many. Masuk kanan, keluar kiri. Kurasa yang lain juga itu. Kalau tabel bentukan berasal dari kardinalitas apa? One to many atau many to many? Many to many. Belajar database belum? Mata kuliah database sudah? Sudah belum? Aku udah nanya nak online, nak offline. Sudah. Nah ini minggu depan aku ketok lagi nih. Ya, harus bisa. Semester 5 lah nak magang. Magang itulah sudah disuruh buat program. Kalau disuruh oleh ininya, program itulah pakai untuk skripsi. Ya? Berarti ada 6 ya. Ada 6. Sekarang desain interface. Desain interface ini dari yang sudah ada atau kamu buat sendiri? Buat sendiri. Mengapa di situ ada belanja menu garansi pengobatan? Di rancangannya nggak ada. Pengobatan, info, blog tentang kami. Kenapa tidak didesain di DFD ataupun di use case diagram? Soalnya yang buat desain interface-nya saya, tapi yang apa diagramnya mereka, jadi nggak bisa, nggak connect, harus connect ya antara use case diagram, DFD dengan desain interface. Kalau dewek-dewek dia programnya mak mano ini? Dia programnya mak mano jadinya? Nggak bisa kayak gitu. Harus sesuaikan dengan program desain yang kamu buat sebelumnya, baik itu use case diagram ataupun ini apa? DFD, IRD dan seterusnya. Coba kamu lihat. Di use case diagram ada register. Mana menu register di design interface? di halaman login dan daftar. Mana? Halaman berapa? Di page berapa? Teks 2. Halaman 16. Nggak ada kata-kata register. Nah, kata-katanya kan register di use case diagram. Kok di sini jadi login dan daftar? Kayak gitu ya? Nah itu harus konsisten. Namanya A, ya ke ujung juga namanya A di desain interface. Namanya X juga jadi X. Jangan namanya A jadi B. Atau sebaliknya. Bu, kelompok kami Bu yang belum tampil ini ternyata setelah nyingok hari ini banyaknya Bu salahnya. Benerilah. Boleh. Karena memang hari pertama ini hari memang yang belum tahu salahnya di mana, pasti belum tahu ya. Silakan perbaiki supaya nilainya bagus. Kelompok yang hari ini sudah maju, minggu depan harus diskusi dengan Ibu, nunjuk ke dengan Ibu file PDF, bawa laptop, lah benar belum revisinya. Kalau masih salah terus minggu depan ketemu lagi, konsultasi lagi sampai dengan UAS. UAS mentok. Ya, jadi kalau yang masih salah-salah, aku ndak galak asal-asalan ya, ndak mau asal-asalan tugasnya, biar benar gitu, biar nilai kamu juga bagus. Kesian dengan nilai kalau ibu kasih kamu cuma nilainya C misalnya, kalau baca B ke atas, enak ya? Connect juga dengan yang bawah-bawah ya, ya. Connect juga dengan yang bawah-bawah. Kayak misalnya kamu punya kelola pesanan. Nah, mana desain kelola pesanan di desain interface? Jadi sesuaikan. Misalnya di use case diagramnya ada kelola pesanan. Nah, mana interface-nya pesanan. Nah, sekarang mulailah berkolaborasi. Kalau kemarin dewek-dewek, karena mepet Bu, kami buatnya baru minggu lalu. Setelah Ibu kasih tahu minggu inilah nak presentasi. Minggu depan harus berkolaborasi. Tiga-tiganya harus nyambung.
Ya, minggu depan saya minta progresnya dari kelompok 1 dan kelompok 6. Ya, kelompok 1 dan kelompok 6, revisinya apa? Kalau masih salah, perbaiki lagi minggu depannya lagi. Salah lagi, perbaiki lagi, dan seterusnya. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sebelum kita akhiri, saya stop dulu.